Nah, kalau sudah join semua, bisa saya mulai. Irfan, Rifki, Harum, ada nggak nih orangnya? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya? Dengar. Uh, Oke. Jadi terakhir minggu kemarin kita sudah membuat ini ya, membuat blog untuk pintu dan pop untuk menggambarnya. Nah, jadi hari ini saya coba menambahkan satu blok lagi, tapi blok itu adalah blok jendela. Jadi saya akan menambahkan satu jendela di kamar tidur, di uh, WC mungkin, kemudian di ruang keluarga. Kemudian setelah membuat jendela, kita akan coba membuat tampak bangunannya. Kalau untuk mata kuliah KBG, kalian sudah sampai mana? Mata kuliah KBG-nya sudah sampai mana pembahasannya? Irfan? Rifki? Rifki Hafid Muki? Ya? Irfan? Kuliah KBG kemarin baru mulai perkenalan, Bu, yang tentang materi KBG. Belum ada menggambar? Kemarin Kalau disuruh mencari denah, udah ada belum? Udah kemarin, Bu. denah sudah, Bu, denah. Minggu kemarin saya minta apa ya? Kalau nggak salah saya minta kalian untuk bawa denah dari tugas KBG-nya. Ada di bawah nggak? Udah ada di bawah, Bu. Ini ada berapa orang yang online dari kelas? Ada 29, Bu. Semuanya dari kelas ya? Semua ada Ya. Ya, oke. Kita mulai aja ya. Jadi hari ini saya akan coba membuat satu blog lagi menggunakan kemudian nanti jendelanya itu akan saya jadikan blog. Jadi sebelum kita buat blog, kita buat dulu jendelanya. Saya mau buat di kamar tidur ini, di bagian depan ada 2 daun jendela. Jendela yang bisa dibuka. Sebelumnya saya buat dulu kusennya. Misalnya sama, pakai printer rectangle. Bentar, saya ganti dulu layernya menjadi layer PJV. Jadi setiap garis yang saya buat akan masuk ke dalam layer PJV. Saya buat dulu kusennya, ukurannya 0,05, 0,1. Kemudian saya copy ke kanan sejauh 0,6. Bentar. Sorry, seharusnya masukkan angka 0,6 plus
lebar kusennya, jadi 0,65. Jadi total bukaannya akan menjadi 0,6. Kemudian selanjutnya saya buat daun jendelanya, saya buat daun jendelanya 0,1 dan 0,04. Baru kemudian saya atur posisinya. Bu, Ya. maaf, ini ketinggalan, Bu. Kenapa? Kenapa? Bisa diulangin, Bu? Jadi yang pertama ini kamu buat kusen biasa, kusen seperti kamu membuat kusen pintu. Ukurannya kan sama, 0,05 kali 0,1. Kemudian di copy sejauh saya mau bukaan jendelanya ini, lebar jendelanya 0,6. Jadi saya masukkan angka lebar daun jendela plus lebar kusennya. Jadi 0,6 ditambah 0,05. Jadi di kopinya sejauh 0,65. Pilih objeknya, CO, enter, klik, kemudian masukkan angka 0,65, enter. Kalau sudah selesai, kemudian buat daun jendelanya. Nah, ini saya buat seukuran 0,1, 0,04. Kalau sudah selesai, ini atur posisinya. Saya pindahkan, cari titik tengah, cari midpoint-nya, midpoint dari daun jendela ini, pindahkan ke midpoint dari kusen. Sampai di sini bisa ya? Kemudian selanjutnya saya copy daun jendela yang saya buat tadi ke sisi di sebelah kanannya. Kemudian selanjutnya saya buat garis untuk jendelanya. Ini garis ini, misal saya mau buat saya hanya buat tebalnya. Nah, jadi tinggal ganti di line weight-nya. Harusnya akan menjadi tebal. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini daun jendela yang pertama. Kemudian saya mau buat 2 jendela tadi kan. Ini daun jendela ini saya copy dulu ke atas. Jadi saya akan buat 2 tipe daun jendela. Satu tipe yang pertama dia hanya memiliki 1 daun jendela. Kemudian tipe yang kedua dia punya 2 daun jendela. Jadi tinggal saya copy aja nih. Tinggal saya copy, saya ambil titik tengahnya, copy ke sini. Nah, ini tinggal saya buat ulang lagi. Sampai di sini sudah semua. Bisa semua. Beni Prayandra bisa. Nur Rahman sudah bisa semua. Peraturan perkuliahannya masih sama ya. Tolong kameranya diaktifkan.
Ada yang kesulitan? Bu, Ya, lebar bingkai jendelanya berapa tadi, Bu? yang mana? Yang Yang terluar kah? iya, Bu. 0,7 kali 0,1. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi yang nggak bisa? Sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua, selanjutnya saya akan blok jendela ini. Caranya masih sama kayak kemarin. Pilih objeknya, kemudian ketik B untuk blok, kemudian enter. Kasih nama jendela yang pertama ini, saya mau kasih nama J1. Kode untuk jendela tipe 1. Jadi J1, kemudian pick point, pilih poinnya, titik acuannya, kemudian pastikan yang aktif di objek ini adalah convert to block. Kalau sudah selesai, oke. Nah, ini sudah menjadi satu blok jendela tipe J. Bisa semua ya? Sampai di sini bisa semua. Hisham, suaranya nggak kedengaran. Coba tanpa headset. Lepas aja headset. Garis tengah untuk garis jendela yang tengah tuh berapa, Bu? Garis lainnya. Saya buat dari ini. Bisa jarak antara dua daun jendelanya. Kemudian saya atur line weight-nya menjadi 0,5. Oh, siap, Bu. Oke. Kalau sudah selesai, langsung diblok. Yang sudah selesai mungkin bisa diperlihatkan hasil blok jendela tipe J1-nya melalui kamera HP-nya. Nah, coba Benny dulu. Bisa? Saya. Taufik, oke. Rifki bisa? Rifki HP? Mana hasilnya? Belum. Hisham, coba lihat lagi. Masih belum berubah, Bu. Yang mana? Kamu pakai garis ini ya?
di bagian bawah. Line Bukan, type-nya. bagian atas. Yang atasnya, Bu. Line type-nya pastikan dia by layer. Udah. Kemudian line weight-nya ubah menjadi 0,5. 0,5. Yang 0,05 kan, Bu? Aktif dulu garisnya. Sudah. Udah. Oke. Nah, baru atur jadi 0,5. Kalau masih belum berubah, kamu cek di bagian bawah. Ada yang namanya line weight display. Kalau dia warna biru, berarti dia sudah aktif. Kalau nggak ada simbol seperti garis tebal, garis 3, nah itu bisa kamu cari because customization-nya di bagian sebelah kanan. Itu bisa kamu klik, kemudian cari line weight. Nih, Yang mana, Bu? kalau sudah nggak line weight? Line weight. Ada, udah. Sudah dicentang. Udah. Kalau sudah ada, berarti harusnya ada di bawah nih. Simbolnya seperti ini. Bukan di bawah. Jadi aktifkan ya. Yang ini kan, Bu. Ini. Nih. Ya, kemudian cari lagi di bawah. Cari simbolnya. Dia sudah aktif belum? Enggak. Yang mana? LWD display. Line weight display. Display. Nih, lihat mouse saya yang ada di layar. Oh. Ada nggak? Enggak ada. Coba kamu lihat ini, lihatkan di laptopnya mana. Geser lagi ke sebelah kiri. Kiri. Karena kalau line weight-nya nggak aktif, dia nggak akan keluar tebalnya. Jadi, Bu, Ya kamu harus aktifkan dulu line weight-nya. Cuma saya dari susah option. ngasih tahu. Gimana? Dari settingan ini dulu nih berarti. Kalau tadi kamu udah benar, udah cari line weight-nya di sini. Cuma setelah dipilih, selanjutnya harus diaktifkan. Cara mengaktifkannya itu ya kamu cari di sisi bawah ini. Cari yang mana line weight-nya. Kemudian baru diklik. Kalau saya matikan, nih, nggak kelihatan kan tebal garisnya. Jadi ketika saya aktifkan, tebal garisnya kelihatan.
Sudah, Bu. Sudah. Udah. Sudah. Oke. Sudah diblok jendela tipe satunya. Yang tipe satunya udah. Selanjutnya blok lagi jendela tipe yang kedua. Siap, Bu. Caranya sama. B, enter. Pilih, ketik namanya. J2. Kemudian ini saya belum select objeknya. Select objek. Kemudian pilih objeknya. Selanjutnya enter. Kemudian pick point. Pilih poinnya di mana. Kalau sudah selesai, oke. Jadi di sini kita sudah punya dua tipe jendela. Jendela yang pertama, tipe jendela yang kedua akan saya letakkan di tengah nih, dinding yang tengah, dinding kamar tidur. Jadi jendela tipe yang kedua ini saya atur dulu posisinya. Saya masukkan perintah rotate, RO, enter, kemudian pilih base point-nya, kemudian saya putar sejauh 90 derajat. Bisa diketik 90 atau langsung aja klik. Kalau pastikan polarnya aktif, polar atau ortho modenya aktif. Kalau sudah lurus, ini langsung diklik aja. Selanjutnya saya move ke dinding di bagian depan. Ini selanjutnya saya trim dindingnya. Ini gelap, Cuk. Oke. Sampai di sini siapa yang belum bisa? Siapa yang masih belum bisa? Ih, aja. Bisa semua ya? Nah, selanjutnya saya mau tambahkan lagi jendela ini di bagian dapur dan ruang keluarga. Saya mau ambil dari insert. Ya, saya cari tipe jendela yang D2. Nah, ini. Ya, langsung aja saya atur di sini. Saya mau satu di sini. Kemudian insert lagi ini di sini, kemudian atur posisinya, pilih midpoint titik tengahnya dan ke titik tengah yang ada di dinding, sama juga untuk di area dapur. Nah, kalau sudah, masukkan perintah trim. Bukan batas pemotongnya itu garis terluar jendelanya, bentar atau spasi. Kemudian pilih objek yang mau dipotong.
Oke, jadi kita sudah punya 3 tipe jendela. Kemudian selanjutnya untuk area teras belakang, saya masukkan tipe jendela yang J1. Pilih insert, kemudian pilih yang J1. Kemudian atur posisinya. Kemudian move ke jendela Oke, sampai di sini bisa semua. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan nggak nih? Bisa semua ya? Miranda bisa? Belum, Bu. Masih mau nanya yang kita buka itu. Oh, itu. Udah sampai mana? Bentar. Bu, saya mau nanya, Bu. Di tengah, yang garis tengah ini loh, Bu. Nggak bisa tebal, Bu. Ya sama kayak teman kamu tadi. Coba kamu cari garis 3 di sisi sebelah kanan mechanismenya. Kemudian diklik, cek line weight-nya sudah aktif atau belum. Cari di sebelah kanan. Ada garis 3 nggak? Line weight-nya sudah aktif belum? Yang mana, Bu? Kalau line weight, nih, line weight. Tebal garis. Aktif nggak? Kalau sudah dicentang, kamu cek di bagian bawah nih. Kalau dia warna biru, artinya dia sudah aktif. Ini kalau misalnya ya, di garis ini, di gambar ini, line weight-nya saya matikan. Saya klik. Garisnya nggak jadi tebal lagi. Jadi untuk mengaktifkannya, harus kamu aktifkan dulu line weight-nya. Bisa nggak? Bisa. Sebelumnya pastikan dulu di line weight atasnya kamu sudah ganti menjadi 0,5 mm. Udah, Bu. Malahan masih nggak bisa, Bu. Line weight yang di bawahnya sudah kamu aktifkan belum?
Maksudnya gimana, Bu? Ini, kamu cek di display ini. Nah, saya share screen-nya. Kamu lihat di bagian bawah, mouse saya mengarah ke LWD display. LW display. Kalau dia warna biru, artinya dia sudah aktif. Ada nggak? Miranda, Ya, Pak. coba kamu masukin shortcutnya LWD, enter atau spasi, habis itu pencet tulis on. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Tulis LWD. Ini seharusnya di kelas pakai headset semua ini. Jadi sekarangnya itu jadi feedback. Udah tulis LWD? Nih, seperti yang saya share screen ya. Ketik Ya. LWD. Spasi, udah. Tulis on. Nah, tuh masuk sini loh, Juna. Bisa, Miranda? Bisa, Bu. Bisa ya? Jadi bisa saya lanjutkan ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba membuat tampak bangunan. Jadi sebelum kalian pusing dengan bagaimana sih cara menggambar tampak bangunan, karena kalian belum dijelaskan di mata kuliah KBG-nya ya. Karena seharusnya cara menggambar gambar kerja ini harusnya sudah dijelaskan di mata kuliah KBG. Kemudian selanjutnya kalian hanya menggambar ulang di aplikasi komputer ini, menggambar ulang secara digital. Jadi untuk secara gampangnya mungkin kita coba dulu menggambar jendela ini biar kalian nggak bingung waktu menggambar tampak bangunan nanti. Jadi kita coba buat tampak dari jendela tipe J1 yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat tampak dari jendela ini, sebelumnya kita sudah tahu kan kalau jendela ini adalah gambar jendela ketika kita melihat jendela dari sisi atasnya, dari bagian atas, gambar yang terlihat pada gambar denah. Nah, selanjutnya untuk menggambar tampak depan dari jendela ini, kita membutuhkan garis proyeksi ortografis namanya. Nah, jadi kalian hanya perlu membuat garis tegak lurus. Secara simpelnya, misal saya gambarkan bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini, kalau kita lihat dari atas, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi depan, kita anggap bagian ini pada bagian depannya. Kemudian bagian sisi ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, dan bagian atas ini adalah sisi sebelah belakangnya. Nah, jadi untuk membuat tampak depan dari bangunan, dari bentuk ini, saya buat garis proyeksinya menggunakan bisa menggunakan perintah line atau bisa menggunakan perintah X line. Jadi bisa kamu ketik XL, kemudian enter, pilih titik yang akan saya proyeksikan, titik pertama, kemudian titik kedua. Ingat ya, enter atau spasi itu untuk mengulang perintah sebelumnya. Kemudian titik ketiga, kemudian enter lagi untuk menyelesaikan perintah. Nah, ini saya buat garis
anggap saja ini garis tanahnya. Kemudian garis ini saya copy, misal bentuk bangunan ini saya mau buat tingginya. Tingginya sudah saya tentukan. Misal tingginya 0,5 cm. Ketik aja 0,5 meter. Ini tinggal saya trim. Ini garis ini trim enter 2 kali. Ini saya tidak butuhkan. Kemudian trim lagi. Saya tentukan garis yang ini atas dan bawah sebagai garis pemotongnya. Kemudian enter. Saya hapus garis yang ada di atas dan di bawahnya. Ini adalah tampak depan dari bangunan ini, dari bentuk ini. Nah, selanjutnya tampak sisi sebelah kanan. Sebenarnya kalian bisa buat garis bantu. Jadi saya bagi menjadi 4 sisi. Nah, untuk membuat tampak sisi sebelah kanannya, saya buat lagi garis proyeksi ke kanan. Kemudian saya mau buat garis, saya mau buat tampak sisi kanannya pada area ini. Ini buat rectangle dulu ya. Saya trim dulu garisnya. Nah, selanjutnya garis proyeksi ini saya masukkan perintah mirror. Mirror. Kemudian atur sudutnya menjadi 45 derajat. Kemudian dia nanya mau dihapus atau enggak sumber objeknya. Saya tidak hapus. Nah, jadi kalau kalian lihat garis bidang yang ini, sisi yang bagian bawah, dia diproyeksikan menjadi garis yang ini. Saya ganti warnanya aja ya. Garis yang berwarna merah, kemudian garis yang berwarna kuning, dan garis yang berwarna hijau. Jadi garis yang berwarna merah diproyeksikan ke bawah, kemudian garis yang berwarna kuning diproyeksikan ke bawah. Ini kalau saya trim, dia jadi seperti ini. Jadi kalau saya buat garis 45 derajatnya, jadinya seperti ini. Selanjutnya saya copy garis tanah yang sudah saya buat dari gambar tampak tadi. Selanjutnya tadi kita sudah tentukan tingginya. Nah, ini tinggal dibuat garis proyeksinya aja. Pakai XL, kemudian tentukan batasnya. Nah, selanjutnya nih bisa langsung di trim. Trim, tentukan garis pemotongnya. Tingginya berarti segini. Selanjutnya ini langsung tentukan ini. Nah, jadi sisi samping bangunannya akan terlihat seperti ini. Dan bagian depannya, tampak depannya akan terlihat seperti ini. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya kita coba buat tampak dari jendela ini. Kita coba buat ini ya. Kita buat rectangle. Kemudian buat ukuran 4 kali 4. Kemudian bagi menjadi 4 kotak.
Jadi coba kalian buat dulu, buat kotak dengan ukuran 4 kali 4, kemudian buat garis di titik tengahnya. Jadi bagi menjadi 4 bagian. Bisa semua ya? Bisa. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kita coba buat garis proyeksinya. Pakai tinta XL, enter, kemudian proyeksi garis yang pertama. Dan kita coba buat dulu garis untuk kusen. Dipakai tinta X-line, proyeksikan ke bawah. Biar kalian nggak bingung, kita bikin dulu yang kusen. Karena di sini ada 3 item. Pertama item kusen di sisi kanan dan kiri. Kemudian ada daun jendela di bagian kanan dan kirinya juga, kanan dan kiri dalam. Kemudian di bagian tengah adalah kacanya. Nah, kalau sudah selesai, coba buat garis, buat aja dulu garis di bagian bawah. Kemudian garis ini saya copy ke atas. Saya mau buat tinggi jendelanya 1 meter. Sampai di sini bisa ya. Selanjutnya, karena posisi kusen itu tidak hanya di bagian kanan dan kiri, tapi dia juga ada di bagian atas dan bawah. Jadi bagian atas dan bawah ini saya offset ke dalam sejauh 0,05. Jadi masukkan tinta offset, kemudian masukkan distance-nya atau jaraknya, angkanya 0,05. Pilih garis yang atas, kemudian pilih garis yang bawah. Nah, ini tinggal saya pilih semua objeknya, kemudian enter, pilih garis yang atas, pilih garis yang bawah, pilih garis samping kanan, dan pilih garis samping kiri. Nah, jadi ini adalah gambar kusen dari jendela tipe J1 ini. Kemudian ini bisa di print aja nih, garis yang bertemu di dalamnya, karena harusnya dia nggak kelihatan kan sambungan kainnya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, seperti frame. Bu, jarak garis atas sama bawahnya berapa? 0,05. Itu yang pembatas antara atas sama bawahnya tuh. 1 meter. Oh, 1 meter. Masih, Bu. Ya. Nah, bisa semua ya. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kita coba buat lagi garis proyeksi untuk daun jendelanya. Caranya sama, pakai XL, kemudian pilih garis daun jendelanya. Nah, daun jendela ini kan dia tidak hanya ada pada sisi kanan dan kiri jendela, tapi dia juga ada di bagian atas jendela. Caranya sama, jadi tinggal di offset aja. Tadi ini jarak lebar daun jendela kita adalah 0,1. Tinggal kita ikutin aja, samain aja. Offset, atur jaraknya menjadi 0,1. Kemudian tinggal di offset ke bawah, kemudian yang bawah di offset ke atas.
Ini tinggal di trim. Ini pilih objek pemotongnya, pilih objek yang akan dipotong. Nah, sebenarnya ini udah jadi nih. Sudah jadi tampak depan jendela tipe J1. Nah, misal untuk kacanya kita mau kasih hatch aja. Jadi bisa kamu ketik hatch, H, enter. Kemudian pick point-nya, select boundariesnya kita pilih yang pick point. Kemudian pilih area kaca. Saya mau pakai patternnya yang solid. Atau saya pakai ini aja nih. Di sisi kanan saya pakai yang gradient, kemudian saya mau pakai gradient warna biru, kemudian saya atur jadi gradiennya. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah selesai dia jadi seperti ini. Bisa ya? Ada yang kesulitan nggak? Kalau sudah, kita coba buat jendela tampak sampingnya. Caranya sama, bikin proyeksi di sisi kanan. Kita bikinnya satu-satu aja ya. Proyeksi yang pertama untuk garis kusen, kemudian saya mirror 45 derajat. Kemudian selanjutnya saya proyeksikan garis dari tampak untuk tinggi dari jendelanya. Nah, kalau sudah selesai, ini bisa di trim. Selanjutnya saya proyeksikan lagi garis daun jendelanya. Nah, daun jendelanya ini kan sudah kita tentukan tadi tingginya, batasnya sampai mana. Ini kalian bikin rectangle aja ya. Ya, di bagian atas ini kan ada kusen. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini
caranya sama, tinggal masukkan, tinggal buat garis line, atur tebal garisnya menjadi 0,5. Nah, sampai di sini bisa ya? Ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan? Atau sudah bisa semua? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa semua, kita coba buat lagi jendela tipe yang kedua, karena jendela ini akan kita gunakan untuk tampak bangunannya nanti. Jadi saya copy box yang tadi kita buat. Kemudian saya ambil jendela tipe J2. Ini caranya sama, saya buat garis proyeksi ke bawah untuk gambar tampaknya. Saya gambarkan dulu kusen, kemudian saya buat garis bawahnya, dan saya tentukan tinggi jendelanya menjadi 1 meter. Kemudian saya offset setebal kusen. Kusen ini tadi 0,5 kan? 0,05. Kemudian offset ke atas dan offset ke bawah. Jadi kita trim aja, pilih semua garisnya, kemudian pilih garis yang berpotongan. Ini garis yang di dalam saya hapus. Kemudian selanjutnya saya buat daun jendelanya, koreksi garis daun jendela. Selanjutnya ini tadi jaraknya 0,1, jadi kita offset lagi untuk sisi atasnya, bagian atas dan bagian bawah. Jadi tinggal di trim. Nah, kalau sudah selesai, saya masukkan perintah hatch. Saya pilih objeknya, karena sebelumnya saya sudah membuat hatch, jadi saya pakai perintah match group aja. MA, pilih sumbernya, kemudian pilih yang akan dirubah. Selanjutnya kita buat lagi tampak samping kanan, buat garis proyeksi untuk kusen. Kemudian saya mirror, saya proyeksikan ke bawah. Kemudian
Kemudian saya buat garis proyeksi dari tampak jendelanya. Nah, ada 2 garis kursor kan. Ini bisa kalian print atau biasanya saya buat rectangle ulang. Jadi REC saya ikutan aja garis yang sudah ada ini. Kemudian ini dan ini. Garis berikutnya bisa saya hapus kalau sudah selesai. Selanjutnya kita buat lagi proyeksi untuk daun jendela. Ke bawah, kemudian extend sampai ke bawah. Kemudian proyeksikan garis daun jendela dari tampak. Ini saya buat rectangle ulang. Ini adalah daun jendelanya. Ini bisa saya hapus. Kemudian bisa lihat sini kan adalah kacanya, jadi tinggal bikin line. Kemudian saya bisa pakai tinta MA. Ini garis tebal garisnya saya terapkan di jendela yang kedua. MA itu mengopi parameter settingan yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, kita sudah membuat 2 jenis jendela lengkap dengan tampaknya. Selanjutnya kita coba buat lagi pintu. Sekarang kita coba buat pintu. Kalau pintu kita besarkan aja ya, ini perseginya. Kita buat rectangle ukuran 6 kali 6. Kemudian buat garis dari midpoint-nya bagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita masukkan pintu. Insert P160 ya kemarin. P160. Ini kita rotate dulu, atur dulu posisinya. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, caranya sama. Kita proyeksikan ke bawah dulu untuk tampak depan pintunya. Kita buat dulu kusen. Kemudian kita tentukan garis bawahnya di mana. Selanjutnya, ada yang tahu nggak tinggi pintu itu berapa? Reynald Putra, 1,2, Bu. fungsi pintu untuk apa? 2 meter, Bu. Fungsi pintu untuk apa? Untuk keluar masuk, Bu. Tinggi kamu berapa? 1,7. Lewat nggak kalau tinggi 1,2? Enggak, Bu. Nah, kan? 2, Bu, 2. Ya, jadi untuk standar pintu itu sudah ditentukan. Biasanya standar pintu untuk orang Asia
biasanya 2,1 meter. Jadi kita tentukan tingginya menjadi 2,1. Kemudian enter. Jadi ini adalah tinggi pintu kita. Selanjutnya di offset lagi untuk kusennya. Cuma ada perbedaan. Ini tingginya sama ya, 0,05. Yang di offset hanya sisi bagian atas. Sisi bagian bawah dia tidak di offset. Kenapa? Karena kalau kalian lihat pintu di kelas atau pintu di rumah, itu di bagian bawahnya dia nggak ada kusen. Kalau ada kusen bisa ke sandung kalau kalian lewat pintunya kan. Jadi kusen untuk pintu itu dia hanya di sisi kanan, kiri, dan bagian atasnya. Nah, kalau sudah selesai ini bisa langsung di-trim. Nah, ini adalah kusen pintu kita. Selanjutnya, karena pintu ini ada 2 daun pintu, jadi kita bikin aja nih proyeksinya. Proyeksi garis tengah. Nah, ini sudah kita buat ulang garisnya. Nah, ini adalah daun pintu yang pertama dan daun pintu yang kedua. Selanjutnya tinggal kalian buat nih, mau dikreasikan kayak gimana daun pintunya. Misal saya buat ulang rectangle, kemudian saya offset ke dalam sejauh 0,1. Kemudian mungkin saya bagi menjadi 2 seperti ini. Kita mungkin mau dibagi lagi, ada garis lagi. Nah, mungkin seperti ini. Selanjutnya ini tinggal di copy untuk daun pintu di sebelahnya. Nah, ini sudah jadi tampak depan dari pintu. Oh ya, tambahan lagi kita buat handle pintunya. Nah, kita buat aja handle pintunya seperti ini, atau yang lurus ke bawah aja. Ini tinggal di mirror. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa ya? Selanjutnya saya buat pintu tampak sampingnya. Jadi fungsi pintu yang tampak samping ini nanti akan kalian gunakan untuk gambar detail pintu, jendela, dan ventilasi. Bikin garis proyeksi dari sisi tampak. Kalau sudah, ini bisa dihapus. Selanjutnya bikin garis proyeksi untuk daun pintu. Cuma di sini posisi daun pintunya itu kebuka ya. Jadi sebenarnya bisa kita ukur. Jadi tebal daun pintunya adalah 0,05. Bisa kita buat rectangle seukuran 0,05 kali 2,05.
kurang lebih seperti ini. Nah, sama aja nih kalau kita buat dari sini. Ini daun pintunya, kemudian kita roket. Kita coba tentukan posisinya. Bikin garis proyeksi untuk daun pintu. Kemudian proyeksikan ke bawah. Oh, ternyata posisinya bukan di tengah ya, dia ada di kanan, di sisi dalam. Kemudian buat handle pintunya, proyeksikan lagi garis tinggi handle pintunya. Nah, ini pintu tipe dengan lebar bukaan 1,6 meter. Kalau sudah, selanjutnya kita coba buat lagi pintu yang tipe yang kedua, pintu dengan lebar bukaan 80. Caranya sama, kita copy aja ini. Kemudian kita masukkan pintu yang lebar 800. Kemudian di rotate. Nah, ini caranya sama ya, kita ulangi lagi. Garis proyeksi untuk kusen. Mau disamakan tingginya, kita ambil proyeksi garis garis tampak pintu yang sudah kita buat. Kemudian offset 0,05. Ini tinggal di trim. Garis lantainya kita buat garisnya lebih lebar. Untuk daun pintunya kita mau disamain aja nih dengan pintu yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nggak di copy aja, kan lebarnya juga sama, bukaannya sama-sama 800 kan. Ini tinggal di copy. Lihat arah bukaannya ke kanan, berarti handle pintunya ada di sisi kanan. Jadi ambil titik acuannya, kemudian pindahkan ke pintu yang kedua. Nah, untuk tampak sampingnya caranya sama, buat lagi garis proyeksinya. Kemudian kita mirror. Kemudian di extend. Tentukan proyeksi garis dari tampak depan. Ini tinggal dibuat aja rektangelnya. Nah, ini kan sebenarnya sama aja kan, langsung kami copy aja. Pilih
Jadi kita sudah membuat 4 jenis TJV. Tipe yang pertama adalah tipe J1, kemudian tipe J2 dengan 2 daun jendela, kemudian tipe P1 dengan bukaan 1600 dan 2 daun pintu, dan yang keempat adalah tipe P yang lebar bukanya 800, 1 daun pintu. Sampai di sini bisa semua ya? Bisa semua? Hisham bisa? Bisa, Bu. Irfan? Irfan bisa? Irfan? Irfan kemana ya? Irfan. Pak Ari? Ya. Ini kan misalnya belum sampai membuat garis apak, rencana apak. Mau kita bikin tampak ini kan harus ada garis apaknya. Itu gimana? Diajarin aja dulu garis atap koeksi dari bangunan 1 meter gitu aja dulu. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Hilang ternyata mic-nya. Dibikin aja dulu garis apa? Koreksi garis atapnya dulu dari denah tuh kan, as denah dibikin 1 meter. Oh, jadi kita bikin aja. Nah, bikin proyeksi aja dulu. Pintunya bisa semua ya, pintu dan jendela. Nah, selanjutnya kita coba membuat tampak bangunan dari denah yang sudah kita buat sebelumnya. Cuma dari denah ini kita belum membuat garis atapnya. Jadi sebelum membuat tampak, kita harus membuat garis atapnya dulu sebagai acuan kita dalam menggambar tampak bangunan. Nah, jadi untuk membuat gambar rencana atapnya, saya masukkan perintah polyline CL, kemudian enter. Saya ambil garis terluar, dinding terluar dari setiap dinding di bangunan rumah ini. Nah, kalau sudah selesai, saya offset keluar sejauh 1 meter dari polyline yang sudah saya buat tadi. Kemudian garis bantu yang tadi kita hapus saja. Bu, di offset berapa, Bu? 1 meter. Di offset 1 meter keluar. Kemudian selanjutnya untuk membuat rencana atap atau garis atap, kita butuh garis dengan sudut 45 derajat. Kalian bisa menggunakan perintah X line tadi. Kemudian mungkin kalian akan kesulitan ngatur sudutnya kalau polar trackingnya tidak diaktifkan. Jadi aktifkan dulu polar tracking, kemudian cek ada
tulisan polar 2,19, kemudian sudutnya 45 derajat. Kalau sudah, kemudian langsung diklik aja. Kemudian buat lagi garis 45 derajat. Atau bisa kamu mirror aja nih. Mirror garis yang sudah dibuat sebelumnya. Cari titik tengahnya, kemudian di mirror. Kalau sudah, kita trim. Tentukan garis pemotongnya, garis terluar atap, kemudian garis garis miring ini sendiri, kemudian enter. Ini garis yang akan kita potong. Nah, ini kita sudah buat satu garis atap pertama. Kemudian selanjutnya saya buat lagi garis atap untuk sisi yang di sebelah ini, samping. Untuk sisi ruang keluarga, bisa saya menggunakan perintah line, kalian juga bisa menggunakan perintah tadi X line ya. Jadi kita coba buat pakai line. Jadi kalian bisa atur sudutnya, titik kurang dari, kemudian 45, enter. Nah, ini dia sudah menjadi garis dengan sudut 45 derajat terhadap garis atap yang bawah. Nah, sudah, diklik aja. Kemudian selanjutnya kita masukkan perintah mirror. Mirror, cari titik tengah dari garis atap yang ini, kemudian diarahkan ke bawah. Nah, jadi pertemuan dua garis ini ditrim aja. Selanjutnya tinggal kita buat garis lurus. Ini juga sama garis. Nah, ingat ya perintah minggu kemarin, cara menyambungkan dua garis yang tidak tidak bertemu seperti ini. Bisa masukkan perintah CHA, enter. Pastikan distance-nya 0. Jadi masukkan angka huruf D, kemudian masukkan angka 0. Nah, langsung bisa diklik garisnya. Nah, kedua garis ini akan menyatu. Selanjutnya, ini tinggal di copy aja nih. Garis atap yang ini. Nah, ini kenapa nggak ketemu? Pak Ari, mungkin ada salah nih. Kenapa ujungnya ini nggak ketemu? Bentar, anakku lagi nangis. Apa saya salah waktu masukkan sudutnya? Karena harusnya dia bertemu di titik ini.
gini aja ya, kita ubah aja rencana atapnya jadi 2 seperti ini. Mungkin tadi ada kesalahan. Ya, jadi benar nggak seperti ini ya? Kurang lebih seperti ini, cuman agak ribet kayaknya atapnya. Kalau mau lebih gampang, mungkin kita bagi 2 aja atapnya. Di atap yang pertama itu ini, dan atap yang kedua itu ini. Saya copy dulu ke samping. Nah, biar lebih gampang, saya bagi menjadi 2. Atap yang pertama itu ini, bagian depan, menghadap ke depan. Kemudian atap yang keduanya itu atap yang besar ini. Jadi saya pakai 2 atap pelana. Atap yang besarnya saya tentukan garis pelana itu ada di ini. Kemudian atap yang depan saya buat garis atapnya ke sini. Cuma dia tetap butuh jurainya dengan atapnya. Ini saya copy aja nih. Saya copy dari garis atap yang ini. Saya buat layer atap dulu ya. Kemudian untuk garis atap itu dibuat jenis garisnya yang putus-putus. Cuma nggak kelihatan ya.
cari di propertiesnya biar kelihatan kalau garisnya putus-putus. Oke, jadi akan terlihat seperti ini. Jadi kalian ikutkan aja gambar rencana atap yang saya buat ini. Selanjutnya kita coba buat tampak. Bentar ya, kayaknya garis dimensi ini mengganggu, jadi saya matikan dulu. Ini belum saya atur ya. Jadi saya atur dulu layarnya. Kemudian saya ganti menjadi layar keterangan. Dan untuk layar keterangan saya matikan dulu. Kemudian saya coba copy ke bawah gambar ini. Satu. Saya coba buat lagi rectangle. Oh ya, saya tambahkan lagi satu layer untuk tampak. Asal saya pakai warna kuning. Garisnya saya pakai layer garis yang continuous. Nanti layer yang aktif menjadi layer tampak. Kemudian buat rectangle ukuran 24 kali 24. Nah, selanjutnya saya buat garis dari titik tengahnya. Kita coba buat tampak sisi kiri bangunannya ya, karena sisi depan bangunannya ada di sebelah sini. Nah, kita coba buat dulu yang di sisi kiri. Caranya sama, kalian buat garis proyeksi. Buat dulu garis proyeksinya, ambil garis proyeksi untuk dinding, kemudian proyeksi untuk jendela. Jangan lupa dindingnya di bagian depan juga. Kalau sudah, buat garis tanahnya. Nah, selanjutnya kita copy ke atas garis tanahnya setinggi bangunan. Misal saya pakai tinggi bangunannya 3 meter. Udah ketik aja 3, kemudian enter. Kemudian di sini ada jendela kan. Jadi kita ambil tampak jendela yang tipe yang kedua ini. Ini bisa langsung di copy, ambil titik tengahnya. Jadi kita letakkan aja dulu di bawah. Ini bisa di move ke atas, tingginya 0,8. Selanjutnya ini bisa langsung di print di objek pemotongnya, atas dindingnya, kemudian ini juga bisa dihapus. Ini garis bantu untuk jendelanya kita hapus saja.
selanjutnya di sisi depan dan belakang ada teras kan, kita gambarkan juga terasnya. Proyeksikan garis teras belakang dan teras depan. Nah, ini kita anggap garis lantai. Di sini kan terasnya itu dia turun 0,05 dari ruang keluarga. Ini kita copy lagi ke bawah. 0,05. Berarti ini kita print atasnya ini, kemudian ini, kemudian ini kita print atasnya ini. Kemudian ini ada teras kan di sisi depan, tinggal di extend. Kemudian teras ini kita anggap tingginya itu 0,2 dari lantai, dari tanah. Tinggal di offset ke bawah 0,2. Lalu bisa langsung di extend garisnya. Garis-garisnya gini kan, tinggal di print. Sampai di sini bisa ya. Nah, selanjutnya kita coba gambarkan atapnya. Caranya sama, proyeksikan garis atapnya yang tadi kita buat tadi. Garis sisi kiri, kemudian sisi kanan, dan titik tengah atapnya, puncak atapnya. Kalau sudah tahu ujung garis kanan dan kirinya, selanjutnya kita tentukan mau atapnya itu menggunakan sudut berapa. Nah, untuk atap ini kita gunakan sudut 30. Jadi bisa kami ketik kurang dari, kemudian masukkan angka 30, enter. Puncaknya itu ada di sisi yang ini. Atau dilebihkan juga nggak masalah, nanti bisa di print. Kurang dari 30, enter. Dan ini dilebihkan juga nggak masalah. Lalu aja diklik, kalau sudah enter. Nah, ini bisa langsung di mirror. Nah, atapnya ini saya turunkan ke titik ini. Pertemuan sudut atapnya ini saya print. Kemudian di bawah atap itu kan dia ada yang namanya listang. Jadi tebal listang ini saya pakai tebal yang listang 0,2. Jadi tinggal masukkan perintah offset, kemudian atap tebalnya 0,2. Ini tinggal ditutup aja garisnya. Bu, atapnya di offset berapa, Bu? 0,2. Nah, kalau sudah selesai, garis proyeksinya bisa dihapus. Cuma untuk atap yang bagian depan, kita belum tahu tingginya berapa kan, karena kita harus menggambar dari sisi depannya. Jadi untuk tahu atap sisi kamar tidur ini, kita coba lagi buat proyeksi garis pada bagian depannya. Caranya sama seperti tadi, kita proyeksikan dulu dinding terluar.
dulu saya proyeksikan satu-satu ya. Kita proyeksikan dulu untuk dinding. Ini garis sana harusnya dia lebih lebar dari permukaan bangunan. Jadi tinggal saya copy aja ke samping. Kemudian untuk tebal lantainya saya pakai garis proyeksi. Kemudian saya buat dulu, samakan dulu, lalu bisa langsung di print. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita gambarkan teras bagian depan. Bikin garis proyeksinya. Tinggal di mirror. Nah, tadi kan tinggi terasnya itu kita turunkan 0,05 dari muka lantai. Jadi kurang lebih terasnya itu tingginya seperti ini. Ini teras. Kemudian di sini ada pintu ya, ada pintu dan ada jendela. Kita buat titik acuan untuk pintu. Titik acuan pintu itu dia di dinding yang ini sampai ke dinding yang ini. Ini saya mirror lagi. Jadi posisi pintunya itu ada di sini. Tinggal kita copy pintu yang sudah kita buat tadi. Copy, ambil titik acuannya, pindahkan ke titik yang sudah kita buat. Jadi pas ya posisi pintunya. Kalau kalian lihat, nah selanjutnya kita cari lagi titik proyeksi untuk jendela. Kemudian proyeksikan ke bawah. Tinggal lanjutkan garisnya. Nah, untuk jendela kan kita butuh kita samakan tingginya dengan jendela sebelumnya. Jadi bikin lagi garis proyeksi dari sisi sampingnya. Terus sudah kita tentukan tadi. Nah, ini langsung di copy aja, sama kan tipe jendelanya. Nah, di copy ke samping. Nah, ini sudah pas posisinya. Nah, sampai di sini kita coba lagi buat atapnya. Karena atap yang sisi ruang keluarga ini kita sudah dapat tadi tingginya, jadi bisa langsung aja kita buat atapnya itu dari sini sampai ke sini. Dari sini langsung diproyeksikan ke bawah, kemudian masukkan perintah extend. Untuk tahu tinggi atapnya, kita tinggal buat proyeksi dari tampak yang sudah kita buat sebelumnya. Tekan perintah X-line, jadi tinggi atapnya ini dari sini sampai ke sini. Mungkin terlalu rendah kali ya atapnya ya. Kita naikkan aja atapnya. Ini saya coba naikkan lagi atapnya 0,5 cm.
sampai 0,5 meter. Jadi ini atapnya. Ini atap yang utama. Ini ya atap yang utama. Ini. Kalau dilihat dari sisi depan, dia tampaknya seperti ini. Ini tinggal dirapikan gambarnya. Ini kan dari sini harusnya dia terputus sampai di sini. Selanjutnya masih ada satu atap lagi, atap yang terakhir, atap sisi yang di area kamar tidur. Ini sama seperti tadi, kita buat lagi garis proyeksinya. Kemudian kita mirror garis proyeksi ini ke bawah. Kemudian lanjutkan garisnya sampai ke bawah. Nah, untuk atap yang ini, oh ya, jangan lupa titik tengahnya. Ini sama, di mirror juga. Nah, ini kita buat atapnya dengan sudutnya kita samakan 30 derajat. Sengaja masukkan angka kurang dari, kemudian 30, enter. Sama ya caranya seperti yang tadi. Tinggal di trim, kemudian di offset 0,2 ke bawah. Ini saya salah ya, harusnya saya selalu titik yang atasnya. Nah, oke. Ini tinggal di trim. Nah, jadi kita bisa selesaikan gambar tampak sisi kiri bangunan ini. Karena kita sudah dapat nih tinggi atap yang depan. Dan kita proyeksikan garisnya. Tinggi atapnya garis yang ini. Kemudian untuk batas lebar atapnya garisnya yang ini kan. Itu tinggal proyeksikan dari atas. Garis bawahnya dia sampai ke sini. Ini sama. Tinggal kita trim ini dan ini, kemudian trim lagi ini dan ini, kemudian trim batas atapnya. Ini tinggal dihapus garis yang tidak oh jadi belum ya, trim lagi ini batasnya ini. Nah, ini sudah jadi dua tampak bangunan. Ada yang kesulitan nggak? Atau saya kecepatan? Saya tadi agak terlambat di pas bikin atap. Mulai dari bikin atapnya tadi agak lambat, Bu. Jadi agak Atap ketinggalan. yang depan atau atap yang samping? Pas mulai bikin atapnya tadi, Bu, saya agak ketinggalan, Bu. Jadi agak kurang nangkap tadi, Bu. Ya, cara buat kita coba yang ini aja dulu ya, atap yang samping. Jadi kamu proyeksikan garis atap yang sudah kita buat. Ini tinggal proyeksikan ke bawah. Dari sisi kanan kiri, kemudian puncak atapnya. Selanjutnya kamu buat garis. Bisa di atas ini saya bikin ya. Saya buat garis, kemudian saya mau tentukan sudut atap yang saya gunakan adalah 30 derajat. Jadi masukkan kurang dari, kemudian 30, enter.
Kalau sudah, ini langsung di mirror aja. MI, kemudian ini langsung di print. Kalau sudah, masukkan perintah offset untuk list pelangnya. Enter, atur jaraknya menjadi 0,2, enter. Pilih objek yang mau di offset. Nah, kalau sudah, tinggal disatukan garisnya. Ini garis yang bertemu seperti ini langsung di print aja. Ini sudah jadi atapnya. Kalau atap yang samping caranya sama, cuma dia berbeda di posisinya aja. Bisa? Bisa Bu. Bisa ya? Pak Arif mungkin ada yang mau ditambahkan atau gimana? Ya. Ada yang mau ditambahkan kah? Ada. Halo? Dengaran? Dengar tapi kecil Pak suaranya. Halo? 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 Ya, Iya kan? kedengaran Pak. Saya sih saya ada tambahan. Sementara. Mungkin untuk latihannya mereka lanjutin gambar ini aja ya Pak. Boleh lanjutin ini aja dulu. Mungkin nanti bisa diupload di Google Classroom. Ini yang di kampus apa aja? Permisi Pak. Yang di kampus berapa orang? Evan? Ada 7 Pak. Oke. Ini kalian lanjutkan, Ada sesuaikan. 7 Pak. Mau sampai berarti sampai tampak belakang nggak? Bu Seli? Ya Pak. Seli? Mau sampai tampak berarti sampai tampak semuanya kan? Bisa nggak mereka Pak? Kalau bisa bisain aja. Kan udah jadi 2 kan paling enggak. Satu lagi lah tampak belakang. Iya, mungkin boleh ditambahkan tampak belakang. Belakang karena ada yang minjem. Yang di kampus udah sampai mana? Irfan. Pak. Ya? Tadi agak bingung yang di atas tadi Pak, tapi udah ada Pak. Udah sampai Sekarang mana kalian? Lagi menuinnya Pak. Mau Ya, lanjutin. kira-kira kalau sampai ngerjain sampai tambah 1 tampak lagi bisa apa enggak? Karena sampai mana posisinya? Halo? Sebentar Irfan. Pak. Mungkin bisa kali ya Pak? Harusnya Atau bisa. kita kasih tambahan waktu sampai besok jam 10 gimana? Boleh. Ini mereka balik kan, besok bisa minjam laptop atau ngerjain laptop kayak temannya bisa. Ya gitu aja ya, besok kita kumpul jam 10 pagi ya, Di Google Classroom. classroom, jadi kalian bisa lebih fleksibel minjam ya temannya, ya sharing lah, sharing bareng-bareng. Mungkin nanti bisa saya share juga ini video kuliah online-nya. Jadi mereka bisa sambil ngulang juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak?
Yang lain? Yang di kelas? Halo? Tidak ada, Pak. Ada? Yang di rumah? Ada pertanyaan? Halo? Tolong nanti dikumpulin jam 10 ya, saya pengen lihat progresnya. Ya Reza? Nggak jadi, Pak. Ya. Jam 10 pagi besok sudah dikumpul. Saya pengen lihat progres kalian. Tolong dikerjakan. Oke. Sali ada lagi tambahan? Udah mungkin saya cukup sekian Pak. Oke, nanti mungkin agak malaman bakal di-sharing sama Bu Sally video rekaman hari ini. Jadi kami rasa untuk hari ini cukup sekian. Tolong dilanjutkan, besok dikumpul jam 10. Saling berbagi ya, punya laptop, pinjamkan ke temannya. Ya mainlah, kalian silaturahmi ke temannya. Oke. Kan kami tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Sehat, Pak. Jangan Kasih, Pak. jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Bu Sally itu kita print screen dulu hari ini. Kenapa Pak? Videonya dihidupin semua. Di print screen dulu. Video screen-nya ditutup dulu bisa. Oh, oke. Semuanya dihidupin ya. Ini akun Alfonsius